Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini, syukur Alhamdulillah kita sampai pada pertemuan ketiga. Kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear orde 1 dengan menggunakan metode faktor integral dan persamaan diferensial Bernoulli. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menentukan solusi dari persamaan diferensial tidak eksak, membuktikan persamaan diferensial linear orde 1, menentukan solusi dari persamaan diferensial linear orde 1, membuktikan persamaan diferensial Bernoulli, dan menentukan solusi dari persamaan diferensial Bernoulli. Kita mulai pada subbab pertama yaitu metode faktor integral. Bentuk umum dari persamaan diferensial linear orde 1 adalah dy per dx plus pxy sama dengan hx. Ini adalah bentuk persamaan diferensial linear. Nah, jika kita mendapatkan bentuk yang seperti ini, mendapatkan soal bentuk seperti ini, maka kita akan selesaikan dengan menggunakan faktor integral. Faktor integral pada persamaan diferensial tersebut adalah E integral Px dx. Px adalah koefisien dari Y, ini ya, jelas ya. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kalikan kedua ruas persamaan diferensial dengan faktor integral yang telah diperoleh. Ya, kalikan kedua ruas. Nyatakan ruas kiri sebagai bentuk turunan suatu fungsi. Kemudian integralkan kedua ruas sehingga diperoleh solusinya. Kita masuk pada contoh 1, coba diperhatikan. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dy per dx plus y sama dengan x. Jika dilihat, nah di sini px-nya adalah 1, yaitu koefisien y, dan hx-nya adalah x. Nah, maka kita cari faktor integral dari persamaan diferensial ini adalah E integral 1 dx. 1 tidak perlu ditulis. Ditulis pun juga tidak apa-apa. Jadi integral px dx, px tadi kan 1. Jadi integral 1 dx, jadi integral 1 dx kan x ya. Maka faktor integralnya adalah E pangkat x. Kemudian kedua ruas kalikan dengan faktor integral yang telah diperoleh. Jadi E pangkat x dy per dx ya plus y E pangkat x sama dengan x E pangkat x. Nah, ini ekuivalen dengan d per dx dari ya. Jadi turunan pertama dari y E pangkat x sama dengan x E pangkat x. Nah, dari mana didapatkan tiba-tiba berbentuk seperti ini? Coba ingat kembali sifat-sifat turunan UV. Jadi turunan pertama dari UV, ya UV aksen itu turunan pertamanya adalah UV aksen plus U aksen V. Nah, jika diamati ya E pangkat X dy per dx bisa kita tulis sebagai Y aksen plus E pangkat XY. Nah, ternyata bentuk ini sama dengan bentuk UV aksen plus U aksen V. Nah, ini kan E pangkat X itu sebagai U, Y aksen, ini V aksen, dan ini Y sama dengan V. Nah, ternyata bentuk ini sama dengan bentuk yang di atas ini. Sehingga ini berupa turunan pertama dari E pangkat XY. Atau bisa ditulis dengan D per dx, jadi turunan pertama dari y pangkat x terhadap x. Nah, maka ini kita substitusikan untuk menggantikan bentuk yang ini. Nah, sehingga di bawahnya kita peroleh d y pangkat x per dx sama dengan x e pangkat x.
Nah, di sini untuk menghilangkan turunan ini maka kita integralkan kedua ruas terhadap X sehingga YE pangkat X sama dengan integral XE pangkat X dx. Nah, integralnya ini kita peroleh menggunakan sifat integral yang U V min integral V du. Nah, ini kan tetap ya, YE pangkat X sama dengan UV, jadi tetap ya, V-nya adalah, U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat X dx, sehingga UV yaitu XE pangkat X min integral V du. Nah, V-nya di sini kan E pangkat X dx. Nah, kemudian du-nya itu berasal dari U tadi kan X, maka du adalah dx. Sehingga integral dari E pangkat X adalah tetap. Nah, ini dibuka kembali sifat-sifat integral bahwa integral U dV itu sama dengan UV min integral V du. Jangan lupa plus konstanta. Sehingga solusi umumnya yaitu Y, ya ini membagi kedua ruas dengan E pangkat X, sehingga diperoleh Y sama dengan X min 1 plus C E pangkat min X. Karena tadi dibagi E pangkat X, maka pangkatnya naik ke atas jadi min X. Ini latihan 1 untuk dikerjakan. Kita lanjut ke persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umum persamaan diferensial Bernoulli yaitu dy per dx plus pxy sama dengan hxy pangkat n. Jika diamati ini hampir sama dengan persamaan diferensial linear yang kita bahas tadi, cuman ini ditambah dengan y pangkat n. Nah, perhatikan untuk n sama dengan 0, jadi y pangkat 0 kan 1, maka persamaannya akan sama dengan persamaan diferensial linear yang kita bahas tadi. Jadi ketika n-nya 0, maka PD tersebut linear. Dan ketika n-nya sama dengan 1, maka persamaan diferensial tersebut terpisahkan. Berarti menggunakan metode pemisahan variabel yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaian dengan n tidak sama dengan 0 dan n tidak sama dengan 1, maka yang pertama adalah substitusikan atau nyatakan V sama dengan Y pangkat 1 min N. Nyatakan persamaan diferensial yang diperoleh sebagai persamaan diferensial linear orde 1 yang berbentuk. Nah, jadi setelah menyatakan V-nya menjadi Y sama dengan 1 min N, N dicari dengan melihat pangkat dari Y tadi, kemudian substitusikan, substitusikan ke persamaan diferensial awal tadi, dengan mengganti V-nya dengan Y pangkat 1 min N. Nah, sehingga diperoleh dV per dx plus 1 min N px V sama dengan 1 min N Hx. Nah, ini kita bahas nanti ya. Selesaikan persamaan diferensial linear orde 1 tersebut dengan faktor integral. Nah, nanti akan kita bahas di contoh soal bagaimana kok bisa tiba-tiba berbentuk seperti poin 2. Oke, pada contoh 2 perhatikan. Tentukan penyelesaian umum persamaan diferensial dy per dx min y sama dengan e pangkat x y kuadrat. Nah, jika dilihat di sini px-nya itu adalah koefisien dari y itu min 1. Hx-nya adalah E pangkat X, dan N-nya itu adalah pangkat dari Y. Y tadi kan bentuk umumnya Y pangkat N, maka N-nya dilihat di situ 2. Kemudian nyatakan V sama dengan Y pangkat 1 min N. Nah, ini di langkah-langkah tadi sudah ada ya. Karena N-nya 2, maka Y pangkat min 1. Nah, sehingga kita peroleh V sama dengan Y pangkat min 1 atau seper Y. Nah, kalau V sama dengan seper Y, maka Y itu sama dengan seper V, atau bisa ditulis V pangkat min 1. Maka, nah, dV per dx sama dengan min Y pangkat min 2 dy per dx. Nah, dari mana diperoleh? Nah, dari ini. Kan tadi kita peroleh V sama dengan seper Y.
atau Y pangkat min 1. Jika kita turunkan terhadap X kedua ruasnya, maka V ini kalau diturunkan terhadap X kan jadi dV per dx. Nah, kemudian turunan dari Y pangkat min 1 karena ini bentuk variabel Y, maka kalau kita turunkan menjadi seperti fungsi U ya. Sehingga ternanya adalah min Y pangkat min 2, tapi ini tetap dy per dx. Ya. Maka kita peroleh dy per dx sama dengan min y kuadrat dv per dx. Nah, ini tadi kan dv per dx sama dengan. Nah, kita ubah jadi dy per dx sama dengan. Maka pangkatnya kan berpindah ke sana menjadi 1 per min y pangkat min 2, atau bisa kita tulis menjadi min y kuadrat. Jadi kita balik yang awalnya dv sama dengan menjadi dy sama dengan, sehingga diperoleh ini min y kuadrat dv per dx. Kemudian kita substitusikan, kita ingat kembali ya, karena v sama dengan y pangkat min 1, maka y itu sama dengan v pangkat min 1. Sehingga kalau kita punya min y kuadrat, ini bisa kita tulis min v pangkat min 2. Karena y sendiri tadi v pangkat min 1. Nah, ini tetap dv per dx. Substitusikan sehingga diperoleh min v pangkat min 2 dv per dx. Nah, ini substitusikan ke persamaan awal. dy per dx, tadi kan kita peroleh ini, min v pangkat min 2 dv dx digantikan di sini. Kemudian min y, y-nya diganti dengan v pangkat min 1 tadi. Min v pangkat min 1 sama dengan e pangkat x, y-nya tadi kan v pangkat min 1, karena pangkat 2 jadi v pangkat min 2. Atau dapat ditulis dalam persamaan diferensial linear menjadi dv per dx plus v sama dengan min e pangkat x. Nah, dari mana diperoleh bentuk yang paling akhir? Coba diperhatikan ini. Ini adalah bentuk yang sebelumnya tadi. Min v pangkat min 2 dv per dx, min v pangkat min 1 sama dengan e pangkat x v pangkat min 2. Kedua ruas kita bagi dengan v pangkat min 2. Ya, v pangkat min 2, sehingga menyisakan di sini min dv per dx, min v. Kenapa min v? Karena v pangkat min 1 dibagi v pangkat min 2. Jadi min 1 plus 2. Jadi pangkatnya 1. Min v sama dengan e pangkat x. Karena dibagi v pangkat min 2, jadi di sini hilang. Jadi tinggal e pangkat x. Nah, di sini kita balik ruas kanan jadi ruas kiri jadi ruas kanan, sehingga menjadi dv per dx plus v sama dengan min e pangkat x. Nah, dilanjutkan. Kemudian, karena tadi sudah berbentuk persamaan diferensial linear order 1, maka kita bisa menggunakan faktor integral. Nah, tadi kan diperoleh ini ya, dv per dx plus v sama dengan min e pangkat x. Maka faktor integralnya dilihat dulu di sini, koefisien dari v adalah 1. Jadi e integral 1 dx, yaitu e pangkat x, kalikan kedua ruas dengan faktor integral yang telah diperoleh. Nah, sehingga kita dapatkan e pangkat x dv per dx ya. Ini persamaan ini dikalikan kedua ruas dengan e pangkat x. Menjadi e pangkat x dv per dx plus e pangkat x v sama dengan min e pangkat 2x. Kenapa? Karena e pangkat x kalikan lagi e pangkat x. Jadi ditambah x plus x jadi 2x. Nah, ini seperti tadi ya. Jadi diingat lagi bentuk sifat fungsi turunan, sifat turunan fungsi ya. Turunan pertama dari UV itu adalah UV aksen plus U aksen V. Sehingga ketika dV per dx ini kita tulis menjadi V aksen, menjadi E pangkat X V aksen plus E pangkat X V itu merupakan turunan pertama dari E pangkat X V. Bisa kita tulis D E pangkat X V per dx sama seperti yang di sini. Nah, maka bentuk yang panjang ini bisa kita tulis menjadi ini. Selanjutnya, kita integralkan kedua ruas. Berarti menjadi integral
Nah, ini kan hilang turunannya menjadi E pangkat XV sama dengan integral min E pangkat 2X dx plus C. Nah, integral dari min E pangkat 2X dx itu adalah min setengah. Jadi diingat ya, karena ini integral jadi per. Jadi min setengah E pangkat 2X plus C. Karena V sama dengan Y pangkat min 1, maka Y sama dengan super V atau V pangkat min 1. Substitusikan ke persamaan yang sudah diperoleh tadi. E pangkat XV sama dengan min setengah E pangkat 2X plus C, sehingga diperoleh E pangkat X Y pangkat min 1 sama dengan min setengah E pangkat 2X plus C. Nah, ini dibagi saja. Y pangkat min 1 adalah min setengah E pangkat 2X plus C per E pangkat X. Nah, Y pangkat min 1 bisa kita ubah jadi super Y, sehingga Y diperoleh E pangkat X per min setengah E pangkat 2X plus C. Sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan E pangkat X per min setengah E pangkat 2X plus C. Ini latihan 2, silakan dikerjakan. Jadi latihan 1, latihan 2 dibuat latihan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan dibaca kembali, diputar kembali videonya. Jika ada saran, masukan, silakan sampaikan di grup. Kita akan perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.